Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku, santri-santri MA Nuha kelas 10 yang saat ini masih berada bersama keluarga di kampung halamannya masing-masing. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian ya. Kalian sehat-sehat di sana. Oke. Meskipun saat ini kita belum bisa berjumpa bertatap muka di sekolah MA Nuha tentunya ya. Nah, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya di sini jarak jauh ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, supaya ilmu amalnya tetap mengalir, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala terbesar ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab baru, materi baru ya. Jadi tolong simak baik-baik dari awal sampai akhir, definisinya, contoh-contoh soalnya seperti apa, kalian simak dengan baik-baik ya. Kalau perlu dicatat, silahkan catat. Ditulis, silahkan tulis, dipahami. Persiapkan buku latihannya, karena di awal nanti, biasa di awal video ini, di awal video pembelajaran ini akan ada evaluasi ya. Dimana evaluasinya sesuai dengan contoh-contoh soal, tipe-tipenya ya. Tipe soalnya itu adalah akan sesuai dengan contoh soal yang dijelaskan. Jadi simak baik-baik ya. Oke, kita mulai pembelajaran saat ini. Pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab baru tadi ya, yaitu yang disebut dengan apa nih? Nah, ini komposisi fungsi. Kita akan masuk ke materi baru yang disebut dengan apa? Komposisi fungsi ya. Yuk kita lihat penjelasannya seperti apa. Oke, komposisi fungsi. Kita lihat definisinya ya. Nah, definisinya saya sudah buatkan di sini ada 3 himpunan diagram gitu ya. Nah, definisinya seperti ini nih. Komposisi fungsi itu ya. Jika ada fungsi fx, nah misalkan di sini fx yang memetakan dari A ke B gitu ya. Nah, misalkan di sini domainnya adalah X, lalu di sini B-nya adalah Y, dan GX yang memetakan dari B ke C. Misalkan di sini anggotanya adalah Z domainnya ya. Nah, di sini si fx memetakan X ke Y, si GX memetakan Y ke Z gitu ya. Nah, ini ke sini. Oke. Nah, ini dari A ke C ada suatu fungsi khusus langsung dari A ke C gitu ya. Dari A ke C ada fungsi khusus langsung yang disebut dengan komposisi fungsi. Nah, di sini disebut dengan apa? Komposisi fungsi ya. Komposisi fungsi apa? Fungsi f dan g. Gitu ya. Jadi ada fungsi khusus dari A ke C yang disebut dengan komposisi fungsi apa? Fungsi f dan g. Karena di sini adalah fx dan gx. Nah, ini dinotasikan dengan gini, dengan perhatikan ya, dengan g bundaran fx gitu ya. Jadi ada fungsi fx memetakan dari A ke B dan gx memetakan B ke C, yaitu X ke Y, Y ke Z, maka ada fungsi khusus dari A ke C yang disebut dengan komposisi fungsi f dan g. Dituliskan biasanya G bundaran fx. Jadi ingat G bundaran fx. Nah, G bundaran fx ini artinya apa? Artinya adalah si fungsi fx masuk ke G. Fungsi fx masuk ke G gitu ya. Fungsi fx masuk ke G. Nah, gitu ya. Fungsi fx masuk ke G. Itu G bundaran fx. Fungsi fx masuk ke G dari belakang ya. Nah, tetapi ini si komposisi fungsi f dan g ini akan ada jika memenuhi syarat ini. Nah, ada syaratnya nih ya. Syaratnya itu apa? Perhatikan di sini. Syaratnya itu adalah jika ada irisan antara, ada irisan antara apa? Antara rank F, nah ini rank F kan, yang ini kan, nah ini domainnya nih, ini ranknya gitu ya, rank F. Tetapi rank F di sini, ini kan disebut dengan domain F ya, yang di sini adalah domain F gitu. Yang di sini disebut dengan apa?
ring F. Nah, tetapi ring F ini sekaligus menjadi apa? Menjadi domain bagi G. Yang ini adalah apa? Yang ini adalah ring G-nya, gitu ya. Nah, ini syaratnya si komposisi F dan G bundaran Fx ini akan ada jika apa? Jika ada irisan antara ring F dengan domain G gitu. Jadi ada irisannya ya dengan domain G. Artinya kalau ada irisannya berarti himpunannya tidak kosong gitu ya. Ingat nih syaratnya si komposisi F dan G bundaran Fx sama dengan Gfx, artinya Fx dimasukkan ke G itu akan ada jika syaratnya apa? Syaratnya adalah ring F irisan dengan domain G itu tidak himpunan kosong gitu ya. Nah, ini ingat nih. Tuh, rumusnya ingat, syaratnya ingat ya. Jadi kalau misalkan irisannya tidak ada berarti tidak ada komposisinya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kalau kita balik, tadi kan kalau misalkan G bundaran Fx nih, Fx masuk ke Gx. Nah, sekarang kalau kita balik ya, di sini Gx, nah tadi arahnya dari X ke Y ke Z gitu ya. Maka di sini ada fungsi khusus dari A ke C. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kondisinya dibalik misalkan. Dari Z ke Y gitu ya. Nah, di sini Z ke Y ke X. Maka ada fungsi khusus pula gitu ya. Ini dari Z ke X. Disebut dengan komposisi fungsi F dan G. Sama ya. Di sini ada komposisi fungsi F dan G. Tetapi namanya berbeda. Kalau tadi G bundaran Fx, maka kalau dibalik dari G ke Fx, artinya fungsi G masuk ke Fx, maka disebut dengan F bundaran G. Ya, F bundaran Gx. Artinya apa tadi? Bahwa si Gx, nah gitu ya, si Gx masuk ke F gitu. Si Gx masuk ke F. Nah, ini pun syaratnya sama. Syaratnya jika apa nih? Syaratnya kalau tadi ring F berarti sekarang ring G-nya gitu kan ya, yang ini kan. Nah, ini kalau ke sini berarti bukan lagi domain G, tetapi ini adalah ringnya, domainnya yang sebelah sini gitu. Kalau yang ke sini ya. Oke, ini syaratnya apa? Ring G ada irisannya dengan domain F. Jadi tidak himpunan kosong gitu ya. Jadi sama syaratnya. Ingat si ringnya harus ada irisannya dengan domainnya. Ya. Nah, di sini ada dua. Tuh, ada G bundaran F, komposisi fungsi F dan G-nya. Ada yang F bundaran G. Yang harus diingat mana yang duluan ya. Kita bahasanya biasanya dari belakang. Kalau G bundaran F berarti F masuk ke G. Kalau F bundaran G berarti G masuk ke F gitu ya. Itu adalah komposisi fungsi. Definisinya seperti itu ya. Oke, lalu masuk ke sifat-sifatnya gitu ya. Nah, sekarang yang kedua masuk ke sifatnya. Ke sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ini meskipun ini ada G bundaran Fx, nah si F bundaran Gx itu sifatnya tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi nanti akan berbeda ya, maka hati-hati nih. F bundaran Gx tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Berbeda dengan misalkan A kali B akan sama dengan B kali A. Tetapi kalau F bundaran Gx itu tidak akan sama dengan G bundaran Fx gitu. Pak, gimana kalau misalkan ada tiga fungsi, misalkan ada fungsi F, bundaran G, bundaran H gitu ya. Ini ada tiga nih biasanya nanti di soal ya. Nah, kalau ini berlaku kayak gini. F bundaran G lalu dibundarkan dengan H gitu ya. Jadi ini dulu ke sini. X tentunya ya di sini. Oke. Nah, ini cara pengerjaannya sama aja dari belakang. Pokoknya kalau misalkan tadi G bundaran F kan dari F ke G. F bundaran G berarti dari G ke F. Nah, sekarang kalau F bundaran G bundaran H ya intinya apa? Dari H ke G, dari G ke F. Jadi tetap dari belakang. Itu namanya komposisi fungsi. Oke ya. Kita lihat sekarang contoh soalnya ya. Baiklah adik-adik, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Nah, contoh soal yang pertama di sini diketahui F-nya adalah 1
ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5 gitu ya. Si fungsi berurutannya kayak gini. Si G-nya adalah 1 ke 2, 3 ke 6, 4 ke 8, 8 ke 16. Nah, pertanyaannya gini. Apakah si F bundaran G dan G bundaran F ada? Jika ada, tuliskan pasangan berurutannya gitu ya. Nah, kita ingat tadi syaratnya, jangan lupa ya. Syarat dari F bundaran G dan G bundaran F supaya ada itu apa? Jadi ingat ke syaratnya gitu ya. Nah, kita lihat sekarang jawaban yang pertama dulu, yang A ya. Atau sekaligus nih di sini ya. Berarti kita lihat yang F bundaran G dulu ya. F bundaran G. Nah, tadi syaratnya ingat, F bundaran G itu akan ada syaratnya jika apa? Jika rank dari G ya, rank dari G irisannya ada dengan domain F gitu ya. Jadi tidak kosong. Nah, ingat nih, range dari G irisan dengan domain F-nya itu harus ada gitu ya. Kalau kosong berarti tidak ada. Nah, kita lihat sekarang ya apakah ada atau tidak. Nah, range G kita daftarkan dulu, range G-nya itu berapa aja. Ingat, range itu adalah daerah hasil, berarti kalau di sini ada G 1,2, ingat yang belakangnya. Jadi range itu ingat yang belakangnya. Nah, ini berapa nih? 2, terus 6, 8, 16 ya. 2, 6, 8, 16 itu range G-nya. Nah, berikutnya adalah domain F. Domain F-nya berapa aja tuh? Domain F-nya berarti kalau domain itu awalnya. Kalau tadi rank itu akhirnya, ya, angka yang akhirnya, pasangan terakhirnya. Kalau domainnya yang awalnya. Tapi di sini domainnya F, berarti kita lihat dari yang F. Tapi yang awalnya nih berapa nih? 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 itu domainnya ya. Perhatikan nih. Range-nya adalah yang kedua, kalau domain adalah yang pertamanya gitu ya. Angkanya. Oke, di sini lihat. Yang namanya irisan itu ada di kedua-duanya. Ada nggak angka yang ada di kedua-duanya? Ada ya, yaitu berapa nih? Angka 2. Tuh, angka 2. Ada ya, di G ada, di rank G ada, di domain F ada. Berarti ini tidak kosong. Artinya apa? Artinya karena ini tidak kosong, karena, nah, irisan antara rank G dengan domain F itu ada, yaitu 2, maka jadi, gitu kan ya. Jadi, F bundaran G-nya ada. Gitu ya. Nah, jadi F bundaran G-nya ada. Nah, karena F bundaran G-nya ada, jika ada tadi kan apa? Tuliskan pasangan berurutannya. Nah, sekarang kita tuliskan pasangan berurutannya apa gitu ya. Oke, pasangan berurutannya apa nih? F bundaran G-nya mana gitu ya. Ingat dari G ke F gitu ya. Kita dan fokus kita kemana nih? Ke irisannya yang 2. Berarti yang G ke F yang ada angka 2-nya dari G gitu kan. Berarti mana tuh? Ini kan nggak ada lagi kan. Nah, ini 1 ke 2. Nah, lalu lihat 1 ke 2 itu dari G masuk ke F. Lihat angka 2-nya. 1 ke 2, 2 dari F kemana? Ke 4. Maka komposisi fungsinya adalah 1 ke 4. Perhatikan sekali lagi, F bundaran G berarti dari G ke F, fokus ke irisannya. Berarti lihat fungsi G yang ada angka berapanya? Angka 2-nya. Itu mana yang ini? Jadi 1 ke 2, lalu lihat 2-nya di F kemana? Itu 2-nya ternyata ke 4 ya. 1 ke 2, 2 ke 4. Maka komposisi fungsi F bundaran G-nya mana? 1 ke 4. Jangan 1 ke 2 atau 2 ke 4, tetapi 1 ke 2, 2 ke 4 itu komposisinya kan dari awal nih sampai ke sini ya. Jadi 1,4. Berarti ini 1,4. Oke, paham ya? Nah, sekarang berikutnya. Yang kedua berarti ya. Yang kedua itu apa? G bundaran F. Apakah ada atau tidak gitu ya? G bundaran F. Ingat syaratnya apa? Syaratnya itu dibalik nih. Kalau ini range G berarti dari belakang ya. Range F irisannya dengan domain G itu harus apa? Harus ada. Artinya tidak himpunan kosong gitu ya. Ingat nih syarat yang tadi ya. Oke, syaratnya ini. Kita berarti daftarin sekarang. Rank F-nya berapa nih? Ingat tadi rank F apa? Ya, rank F itu adalah pasangan yang paling akhirnya ya dari fungsi F tentunya. Nih, yang akhirnya berapa nih? 1 dengan 3, 1 atau 3? 3-nya ya, berarti di sini 3, 4, 5 ya.
3, 4, 5. Terus domain G-nya. Nah, domain G-nya berapa tuh? Yang awal dari fungsi G berarti berapa? 1, 3, 4, 8. Ya, yang ini nih. 1, 3, 4, 8. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Mana yang ada di kedua-duanya. Berarti angka berapa aja yang ada di kedua-duanya. Nah, yang ada di kedua-duanya itu angka berapa? Nih, angka 3 ada. Angka berapa lagi? 4 ada. Oh, ada di sini. Ya, jadi ada 2 tuh irisannya. Berarti ini tidak kosong. Ya, jadi rank F, karena rank F irisan dengan domain G-nya ada, yaitu berapa? 3 dan 4. Maka G bundaran F-nya ada. Nah, tadi jika ada apa? Tuliskan. Oke, kita tuliskan ya. G bundaran F-nya itu berapa aja ya. Ingat dari F ke G, fokus ke 3 dan 4-nya. Jadi fungsi F yang ada angka 3 dan 4-nya. Mana yang ada angka 3 dan 4? Ini ya. Nah, yang ini. Angka 3 dan 4 gitu ya. Nah, berarti berjalannya dari mana? Dari F dulu, F ke G. Nah, kita lihat 1 ke 3. Oke, kita lihat ya, saya tandain merah di sini. 1 ke 3. 1 ke 3. Nah, lalu dari G-nya masuk ke G kan? 3-nya ke berapa? 3-nya ke 6. Berarti komposisi fungsinya adalah 1, 6. Paham ya? 1 ke 3, terus 3 ke 6. Maka komposisi fungsinya adalah 1 ke 6. Gitu ya. Jadi tuliskan di sini berapa? 1 ke 6. 1 ke 6. Oke, satu lagi ya, karena ada 2 kan irisannya. Nah, sekarang yang 4. Berarti masuk sini nih. 2 ke 4. Nah, yang ini kan 2, 4, 4 ke 8. Ya, jadi dari F dulu, kan ini G bundaran F, berarti dari belakang F dulu ya. 2 ke 4, lalu cari di G, 4-nya kemana? Ternyata 4-nya ke 8. Jadi komposisi fungsinya adalah 2 ke 8. Gitu ya. 2 ke 4, 4 ke 8. Berarti jadinya berapa? 2 ke 8 ya. Oke, 2 ke 8. Nah, gitu. Ini adalah komposisi fungsinya ya. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya ya. Nah, contoh soal kedua ya. Contoh soal kedua diketahui ada 3 fungsinya nih. F-nya G dengan H gitu ya. Yang ditanyakannya apa di sini? Nilai dari H bundaran G bundaran F2 gitu. Berarti ini ada komposisinya ada 3 ya. Ingat cara pengerjaannya dari belakang kan. H bundaran G bundaran F berarti F ke G, G ke H. F2 nanti berapa yang masukkan ke G, lalu dari G ke H ya. Oke, kita lihat ya cara menjawabnya. Perhatikan baik-baik. Berarti di sini H bundaran G bundaran F2. Nah, nilainya berapa gitu ya. Di sini 2 ya. Berarti H bundaran G gitu ya. H bundaran G F2. Kan gitu. Ya, H bundaran G F2. Berarti kalau H bundaran G F2 berapa tuh F2? 2 itu pasangannya dengan berapa? Jadi ingat ke F dulu, F ke G 2. 2 itu pasangannya berapa? 3 gitu. Ya, berarti di sini H bundaran G 3 gitu ya. H bundaran G 3. Tuh. Karena si 2 tadi dipasangkan dengan berapa? Dengan 3. Nah, sekarang kalau H bundaran G 3 berarti di sini H, jadi si G3 masuk ke H gitu ya. H G 3. Nah, sekarang H G3-nya berapa nih? G3. Tadi kan 2 ke 3. 3-nya ke berapa? Ke 6. Berarti H6. Gitu ya. Nah, sekarang H6. H6 itu berapa? H6. Nah, ini. Tadi kan 2 ke 3, 3 ke 6. Berarti H6 ya. H6, 6 di sini dengan berapa? Dengan 7. Berarti H6 itu berapa? 7. Jadi nilai dari H bundaran G bundaran F2 itu berapa? 7.
Oke ya, gampang kan? Ingat sekali lagi H bundaran G bundaran F dari mana? Dari belakang dulu. F ke G ke H. Dari 2 tapinya ya. Berarti nih, 2 ke 3, lalu 3-nya ke 6. Nah, dari 6 masuk ke H, 6-nya ke 7. Berarti jawabannya berapa? 7. Gampang ya? Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya itu contoh soal yang ketiga. Kita lihat ya, contoh soal yang ketiga. Nah, gini. Jika fx-nya 2x tambah 5 dan gx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3, maka rumus komposisi fungsi f bundaran gx, g bundaran fx-nya seperti apa ya? Coba perhatikan cara menjawabnya. Nah, jawabnya yang A dulu ya. F bundaran G. F bundaran Gx artinya apa? Fungsi G masuk ke F gitu ya. Fungsi G masuk ke F. Berarti di sini F Gx. Nah, fungsi G masuk ke F. Gx, F Gx. Gx-nya berapa nih? Gx-nya tulisin. Gx-nya ini. X kuadrat dikurangi 2x tambah 3. Berarti F Gx, F X kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 gitu ya. Nah, si x kuadrat dikurangi 2x tambah 3 masukkan ke mana? Ke F. F-nya yang ini kan? Nih ya. Jadi artinya apa? Setiap x yang ada di F ganti dengan Gx, ganti dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Karena si Gx-nya apa? X kuadrat dikurangi 2x tambah 3. Ingat sekali lagi, ganti x yang ada di F oleh Gx. Ya, lihat Gx-nya berapa di sini? X kuadrat dikurangi 2x tambah 3. Jadi F x kuadrat dikurangi 2x tambah 3, F-nya berapa di sini? 2. 2x. Nah, x-nya ganti dengan ini. X kuadrat kurangi 2x tambah 3. Nah, tadi fungsi F-nya selain 2x ada apa di sini? Ada tambah 5. Itu ya, ditambahin 5. Oke, sekarang kita tinggal ngalihin aja kalau sudah gini ya. 2 kali x kuadrat berapa? 2x kuadrat. 2 kali negatif 2x, negatif 4x. 2 kali 3 berarti 6. Ditambahin 5. Jadi F bundaran Gx-nya adalah 2x kuadrat negatif 4x kurangi 4x. Ini bisa dijumlahin. 6 tambah 5 berapa? 11 gitu ya. Nah, itu F bundaran apa? F bundaran Gx-nya. Oke. Berikutnya yang B-nya. Yang B-nya adalah G bundaran Fx. Ingat berarti yang ini kebalikannya. Jadi fungsi Fx masuk ke G ya. Jadi G Fx. Fx-nya mana? Masukkan 2x tambah 5. 2x ditambahin 5. Artinya apa? Setiap x yang ada di G diganti oleh Fx. Fx-nya berapa? 2x tambah 5. Ingat setiap x yang ada di G diganti dengan 2x tambah 5. Nah, Gx-nya apa di sini? Gx-nya di sini perhatikan di sini ada x kuadrat. Berarti kalau x kuadrat ganti dengan 2x tambah 5. 2x tambahin 5 karena x-nya kuadrat berarti di sini juga kuadrat. Lalu apa? Dikurangi 2x. Nah, ada x lagi di sini berarti dikurangi 2, x-nya ganti lagi dengan berapa? 2x ditambahin 5. Gitu ya. 2x tambahin 5. Tapi ingat gx itu ada apa lagi? Ditambah 3. Maka jangan lupa ditambahin 3 ya. Nah, ditambahin 3. Oke, di sini ya, tambahin 3. Tuh ke bawah deh. Tambahin 3 ya. Tambahin 3-nya dari mana? Karena fungsi Gx-nya apa? X kuadrat dikurangi 2X tambah 3. Oke ya. Nah, sekarang bentuknya di sini kuadrat ternyata ya. 2X tambah 5 dikuadratin. Perhatikan 2X tambah 5 dikuadratin. Yang pertama dulu dikuadratin. 2X dikuadratin. 2 kali 2, 4. 2X dikuadratin itu 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2. Jadi sini 4X pangkat 2. Perhatikan 2X dikuadratin. 4x pangkat 2. Terus dari sini nih 2x dikali 5 dikali 2. 2 dikali 5 10. 10 dikali 2 20x. Positif ya. Berarti di sini ditambahin 20x. Perhatikan sekali lagi. 2 kali 5 kali 2. 2x kali 5 kali 2. 2x kali 5 10x. 10x kali 2 20x. Nah, ditambahin
5-nya dikuadratin. 5-nya dikuadratin berapa? 5 dikuadrat berapa tuh? 25. 1 ya. Ini baru yang bentuknya kuadrat. Lalu berikutnya, ini tinggal dikaliin aja. Negatif jangan lupa nih, ada negatifnya di sini ya. Negatif 2 kali 2x berarti negatif 4x. Negatif 2 kali 5 berarti negatif 10. Ada ini ya, ditambahin berapa? 3. Jangan lupa tuh 3-nya ya. Oke, sekarang kita tinggal satuin yang bisa disatukan, yang bisa dijumlahkan, jumlahin aja ya. 4x kuadrat ada nggak temennya? Nggak ada ya, berarti ini tetap 4x pangkat 2. Nah, x-nya ada nih, 20x, di sini negatif 4x, berarti 20 dikurangi 4. Berapa jawabannya? 16. Ya, 16x. Sekarang 25 kurangi 10, 15 ya. 15 tambah 3, 18. Jadi G bundaran fx-nya berapa? 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 18 ya. Oke ya, sip. Nah, kita lihat tinggal contoh soal berikutnya ya. Nah, ini dia, yaitu contoh soal keempat. Ini contoh soal yang terakhir di pembelajaran kali ini ya. Kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang keempat. Ini apa contohnya ya? Diketahui fx sama dengan berapa? 4x tambah 3. Dan gx-nya berapa? X tambah 2 per 3x min 2. Dengan catatan x-nya tidak boleh sama dengan 2 per 3. Supaya apa nih? Supaya ini tidak 0 kan? Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari G bundaran f negatif 1. Ya. Oke, kita jawab ya. Nah, jawab. Perhatikan cara menjawabnya. Tadi ingat, G bundaran F negatif 1, ini berarti apa? G F negatif 1. Artinya apa? F negatif 1-nya masuk ke G. Ya. G F negatif 1. Nah, F negatif 1 berarti, atau F negatif 1 berarti ini harus dicari dulu F negatif 1-nya berapa, gitu ya. Nah, kalau di sini berarti F negatif 1 berarti X-nya ganti dengan negatif 1. Yaitu berapa nih? 4 kali negatif 1 ditambahin 3. Sekali lagi. G F negatif 1 berarti negatif 1 ini kita masukkan dulu ke F. X yang ada di F ganti dengan negatif 1. Ingat sekali lagi apa? X yang ada di F diganti dengan negatif 1. Karena yang dicarinya adalah negatif 1 ya. Nah, di sini 4x tambah 3. X-nya ganti dengan negatif 1. Berarti 4 kali negatif 1 ditambahin 3. 4 kali negatif 1 berapa? Negatif 4 kan, ditambahin 3. Nah, G negatif 4 tambah 3 berapa? Negatif 1. Berarti ini G negatif 1. Tuh, negatif 1 lagi ya. Nah, sekarang kalau ini artinya apa? Negatif 1-nya masukkan ke G. Artinya apa? X yang ada di GX ganti dengan negatif 1. X yang ada di GX ganti dengan negatif 1. Berarti di sini apa? X tambah 2. X-nya ganti dengan negatif 1 tuh. Berarti negatif 1 ditambahin 2 per X-nya juga di sini ganti dengan negatif 1, berarti 3 kali negatif 1 dikurangi 2 ya. Negatif 1 tambah 2 berapa? 1 kan? Per 3 kali negatif 1 negatif 3. Negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 kurangi 2 berarti negatif 5. Jadi jawabannya berapa? Negatif 1 per 5 ya. Ini G bundaran F-nya. Tuh gitu. Gampang ya? Gampang lah insya Allah ya. Oke, segitu ya contoh soalnya dari contoh 1 sampai nomor 4. Berarti sekarang tadi seperti dibilang di awal ada evaluasi ya. Evaluasinya adalah silakan buka modulnya adalah uji kompetensi 1 ya. Uji kompetensi 1. Nah, perhatikan uji kompetensi 1-nya dibuka ya. Uji kompetensi 1 bagian A-nya ya, nomor 7, 9, 11, 12, 13 ya. Oke, sekali lagi evaluasinya adalah uji kompetensi 1 bagian A nomor 7, 9, 11, 12 dan 13 ya. Oke, biasa dikumpulkan sekarang. Kalian tinggal pilih, jangan semuanya dulu. Dari nomor 7, 9, 11, 12, 13 mana yang lebih paham. Silahkan di-share di grup ini. Sekarang yang nge-share duluan berarti
Kalau misalkan nomor 7 udah nih ada yang nge-share dan benar, jangan dikerjakan lagi. Silakan nomor berikutnya ya. Waktunya sampai berakhir KBM sekarang ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.